Ustaz bego, Ustaz tolol. Mati aja jadi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita akan membahas mengenai Covid dan menakar keislaman kita sebagai umat Islam Indonesia. Dari fenomena yang kita lihat setiap hari semenjak berlakunya PSBB atau sebelumnya sudah ada himbauan untuk mengkarantina diri di rumah masing-masing, isolasi. Kita lihat berbagai fenomena terkait agama, khususnya agama Islam. Sebelum ada fatwa dari MUI, ya terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Tidak hanya di kalangan awam, begitu juga di kalangan para asatid, para ustadz, para kiai, tentang apakah sholat Jumat atau sholat berjamaah masih perlu dilaksanakan atau tidak. Meskipun pada awalnya semua serentak tetap melaksanakan, dan himbauan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika itu memang masih boleh, hanya sekedar dihimbau untuk menggunakan masker, tidak terlalu lama khutbahnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian di pekan kedua peraturannya berubah, senada dari pemerintah DKI Jakarta dan juga Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan bahwasanya Indonesia sudah berzona merah. Ini kajian zona merah, zona kuning, zona hijau ini ya perlu ditinjau juga gitu. Apakah masih berlaku zona tersebut, karena setiap daerah sekarang sudah ada penderita atau orang yang sudah positif COVID-19. Ya, jadi kita pakai istilah yang lebih cocok, itu daerah yang terkena wabah dan daerah yang belum. Di Indonesia semuanya tanpa kecuali ya, yang terakhir itu terkena itu NTT, Bengkulu dan Gorontalo, semuanya sudah merah atau semuanya sudah dikenai daerah wabah. Oke. Kemudian pro kontra terjadi di pekan kedua. Apakah kita tetap melaksanakan sholatul Jumat atau sholat berjamaah? MUI dan pemerintah lama ini satu kata, sepakat. Tidak ada pelaksanaan ibadah yang sifatnya berkumpul-kumpul, karena berkumpul itu bisa menjadikan wasilah tersebarnya penyakit atau virus ini. Tapi ada saja suara-suara miring atau suara yang keluar dari kesepakatan atau perintah dari Ulil Amri dan MUI di sini, dari 1, 2, 3, 4 orang tokoh yang mengatakan bahwasanya mudarat dari Covid itu masih mauhumah. Jadi dalil bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu katanya mafasidnya masih mauhumah, tidak jelas. Orang terlihat sehat-sehat semua kok, kecuali sudah jadi sakit semua atau sudah mati semua di masjid baru tidak laksanakan salat Jumat. Ya. Itu menurut saya ya sangat jauh dari kata ilmiah. Karena mafasid itu hanya bisa diukur dalam hal ini diukur dari keilmuan medis dan keilmuan virologi. Karena 85% orang tidak terlihat positif, bahkan orang yang positif itu tidak terlihat apa-apa sampai dia kembali negatif, tapi dia sudah menjadi pembawa dari virus itu. Maka terjadi kontradiksi antara orang yang pro dan kontra untuk sholat Jumat ya, dan sholat berjamaah dengan orang yang ikuti pemerintah dan MUI dalam hal ini. Dan umat jadi kebingungan karena ulamanya sendiri, ustadznya sendiri juga sudah tidak satu kata gitu. Misalnya di Jakarta ada Habib yang mengatakan tetap sholat Jumat, sementara MUI mengatakan tidak boleh sholat Jumat. Ada lagi mengatakan ini mafasidnya masih mauhumah, sedangkan masalah sholat Jumat itu muhaqqaqah, pasti. Maka tidak boleh mafasid mauhumah muqaddam ala masalih muhaqqaqah, dengan pembahasan ala dunia fikihnya begitu. Tapi kita katakan bahwasanya mafasidnya itu muhaqqaqah. Muhaqqaqah itu tidak mesti terlihat dengan ain zahir, dengan mata zahir, tapi muhaqqaqah itu bisa terperinci dengan keterangan dunia medis. Ya, jadi di sini kita harus tidak hanya mempertimbangkan fatwa-fatwa dari segi ilmu fikih, tapi juga mempertimbangkan dari segi ilmu-ilmu keilmuan yang lain, kedokteran, ilmu virus dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kita ketahui bahwasanya bagaimana umat Islam nih kebingungan. Ya, sementara ustadznya ada yang pro kontra, apalagi orang yang awam. Maka sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau umat Islam itu teredukasi bagaimana cara mengambil fatwa, teredukasi mengenai keilmuan dasar Islam seperti usul fikih ya. Kembali kita lihat buktinya tidak faham usul fikih itu ketika ada pertanyaan yang mengatakan kenapa masih ditutup tapi pasar tetap dibuka. Seharusnya dilarang itu pasar, dilarang itu mall, dilarang itu tempat-tempat berkumpul dan lain sebagainya. Kita jawab bahwasanya MUI ranahnya bukan pasar. MUI itu ranahnya adalah tentang keagamaan, agama Islam. Yang kedua, coba kita perhatikan apa ilatnya dilarang sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Ilatnya itu ada perkumpulan. Perkumpulan itu menjadi wasilah untuk penyebaran penyakit, dan hukum wasilah tergantung kepada hukum ghayah, hukum tujuan. Tujuannya apa? Tujuan daripada perkumpulan itu akan menghasilkan penyebaran virus, penularan. Sehingga hukum wasilah harus mengikut kepada hukum tujuan. Kalau penyebaran itu kita haramkan, kita larang, kita ban, kita cegah, maka cegah juga wasilahnya ya.
Jadi hukum wasilah bergantung pada hukum tujuan. Begitu juga sebaliknya. Apa hukum wudu? Wudu hukumnya wajib untuk melaksanakan solat. Nama la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Aslinya hukum wudu tidak wajib, tapi karena dia termasuk syarat untuk solat, maka dia menjadi wajib. Nah, itu kira-kira. Dibalik lagi, haram. Apa hukumnya? Berjualan, berdagang boleh, tapi kalau perdagangan itu menghantarkan pada yang haram, menjual misalnya menjual daging babi, maka mobil yang mengangkut itu semua yang berkaitan itu juga menjadi haram. Jadi wasilah itu hukumnya tergantung tujuan. Nah, sekarang wasilahnya itu adalah berkumpul. Perkumpulan itu wasilah. Maka apapun kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan, pengajian, majelis taklim, salat Jumat, salat berjamaah, semua yang ada kata perkumpulan itu harus ditiadakan terlebih dahulu. Jadi darul mafasid al muhaqqaqah muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi itu baru bisa kita fahami, kaedahnya bisa dipakai. Jadi mafasidnya jelas ini. Semakin bandel kita dengan perintah atau aturan dari pemerintah dan MUI, maka makin lama kita sebetulnya untuk tidak sholat Jumat lagi. Makin kita atuhi ini, insya Allah dalam waktu dekat dengan adanya social distancing dan lain sebagainya, kita juga makin cepat untuk sholat Jumat. Kemudian dari sini kita tahu bahwasanya kita penting belajar ilmu usul fikih sedikit banyaknya. Apa ilat sebuah keharaman? Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adamah. Jadi hukum itu tergantung kepada ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Nanti kalau penyebaran itu, kalau virus itu sudah hilang, orang tidak ada lagi yang positif, ya, maka perkumpulan tadi yang tadinya menjadi wasilah menjadi tidak jadi wasilah penyebaran, maka boleh lagi berkumpul dan apapun bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengambil fatwa? Bagaimana umat Islam itu mengambil fatwa? Seawam-awamnya kita harus paham bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada pakarnya, pada ulama, ahli ilmu jika tidak mengetahui. Nah, di sini coba kita lihat adanya pertikaian atau perbedaan pendapat, ya, pada pekan kedua dari masa-masa bencana ini ada pro yang kontra di kalangan para ustadz, tapi mayoritas mengikuti MUI. Tapi ada juga yang tidak setuju dengan fatwa MUI dan pemerintah tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Maka di sini sebagai orang awam kita harus mengikuti fatwa ahli dzikri yang mu'tabar, yang memiliki otoritas, ya, bukan fatwa sendiri-sendiri. Fatwa sendiri itu maksudnya apa? Ada ustadz yang mengatakan atau kiai, ada habib yang berpendapat bahwasanya harus sholat Jumat, maka kita sebagai orang awam hormati beliaunya, hargai pendapatnya. Tetapi kita sebagai warga Indonesia dan umat Islam yang memiliki dewan fatwa, tempat merujuk kepada fatwa yang memiliki otoritas dan resmi yang berlaku luas, maka kita hormati perbedaan pendapat itu, tapi tetap mengikuti fatwa yang memiliki otoritas, yaitu MUI. Jadi tetap hormati, tidak boleh kita cela-cela, karena kita akan sibuk dengan saling mencela tapi lupa dengan tugas yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang tidak mengikuti ulama, baik ulama yang pro dan kontra, tapi dia berijtihad sendiri. Bahkan ada sebagian mereka yang marah-marah, ustadz tolol, ustadz bodoh, ya. Nih para ustadz yang pada orang datang ke masjid, mati aja. Ustadz mati aja, berhenti jadi ustadz, nggak ada tanggung jawabnya. Ini baru di dunia, lagi mana nanti buat bisa bawa akhirat. Ustadz bego, ustadz tolol, mati aja jadi ustadz. Masjid sampai pada takut jadi imam, ustadz pada mati. Nih para ulama, lihat nih jemaah pada begini nih, pada ketakutan. Mana hati lo udah pada kepanggil? Berhenti lo pada jadi guru, jadi ustadz. Pada maling, yang pada rampok aja pada berani. Yang tadi penjara pada dikeluarin, sholat pada takut. Jadi orang Islam menjadi orang Yahudi. Mau dibikin Yahudi lo pada diam aja lo. Gak panggil hati lo pada. Kita lihat, dia mengatakan berhenti aja di ustadz, mati aja kalau tidak bertanggung jawab pada umat. Ya, karena dia menuduh bahwasanya, ya, dengan ustadz itu tidak hadir jadi khotib, ya, tidak jadi imam, menjadi pengkhianat umat, ya.
dia menuduh bahwasanya ustaz itu bodoh, tolol dan sebagainya kita sebutkan tadi dengan kalimat yang tidak pantas. Ya, bagaimana itu sebenarnya? Dia merasa kesolehan itu ditunjukkan dengan ritualitas pergi ke masjid. Sehingga dari awal itu sudah ada pembicaraan, ya, himbauan, kenapa kita tinggalkan, dalam tanda kutip, tinggalkan masjid di tengah wabah, justru kita sebenarnya harus ke masjid gitu. Ini kalimat yang seolah-olah betul, ya, menggugah kita gitu. Kenapa tinggalkan masjid? Apakah benar demikian? Ya, pertama kita nilai ini positif, giroh keimanan. Tetapi ketahuilah dari sini kita tahu bahwasanya umat Islam pemahamannya kesolehan itu baru difahami, bahwasanya yang disebut kesolehan itu baru difahami kalau seseorang itu melakukan ritualitas pergi ke masjid dan lain sebagainya. Kalau tidak ke masjid berarti dia tidak soleh. Padahal kesolehan itu atau ketakwaan itu bukan diukur daripada sibuknya kita ke masjid, ya. Tapi ketakwaan itu di mana kita mengikuti ilmu, mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku. Takwa ketika menjadi pejabat politik adalah amanah. Takwa ketika kaya adalah banyak berinfak. Takwa ketika miskin itu kita bersabar. Takwa ketika aman kita sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat. Takwa ketika wabah, lihat wabahnya, hilangkan semua wasilah yang mengantarkan kepada kemudaratan. Jadi kita sayangkan bahwasanya ada yang berpikir bahwa kesolehan itu hanyalah ritualitas ke masjid. Tidak, justru kesolehan itu letaknya ada di bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya, kesolehan ketakwaan itu sekarang adalah mengikuti fatwa MUI dan pemerintah, diam di rumah, sholat jemaah di rumah saja, sholat Jumat ditiadakan, ya. Kemudian kita mengevaluasi apa dosa kita sehingga Allah SWT seolah-olah ya tidak membolehkan kita ke rumah-rumahnya lagi. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur sholat berjamaah di masjid. Jadi kita lihat dari fenomena yang kita alami saat ini bahwasanya jangan sampai kita berpikir bahwasanya kesolehan itu hanya pada ritualitas ke masjid, pulang pergi ke masjid setiap hari, tapi ketika situasi tertentu seperti sekarang wabah, kita justru meninggalkan ketakwaan yang lebih prioritas. Apa ketakwaan saat ini yang lebih prioritas? Yaitu menjaga diri dan keluarga, tetap di rumah. Kemudian perhatikan juga orang-orang yang sulit, ya, orang-orang yang terdampak dengan adanya wabah ini. Ini justru itulah ketakwaan dan kesolehan yang berlaku saat ini. Bukan lagi kita sekedar ke masjid. Kalau kita ke masjid justru kita mendatangkan dosa. Kenapa? Karena pertama kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, orang yang memiliki urusan, yaitu ulama dan pemerintah. Yang kedua, kita menzalimi diri kita dan orang lain. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar, dengan membahayakan diri dan orang lain. Kenapa dosa ini jadi dosa besar? Kenapa kalau kita stop sholat Jumat dan sholat berjamaah itu dosa besar? Karena dosa besar itu cirinya biasanya berkaitan dengan hak-hak orang lain, hukuk adami. Kalau dosa sudah berkaitan dengan hak manusia, hak hidup, hak harta, hak nama baik, itu biasanya dalam Al-Quran wailun lil mutaffifin, hak harta, wailun likulli humazatil lumazah, nama baik, azab Allah yang membunuh orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau kita keluar rumah nekat sholat berjamaah dan sholat Jumat, itu samanya kita memberikan mudarat pada diri dan orang lain, dan bisa jadi ulah kita satu orang bisa menyebabkan diri kita dan banyak orang yang terinfeksi. Bukankah di Korea Selatan itu awal dari infeksi itu dari satu orang, itu ibu-ibu yang nekat ke pasar dan lain sebagainya. Di Indonesia pun begitu kejadiannya. Bukankah penyebaran COVID ini dari satu ibu-ibu yang nekat dan berbohong pada dokter bahwasanya dia tidak sakit apa-apa. Dibayangkan berapa orang yang sudah kita bunuh, berapa orang yang sudah kita zolimi, berapa tenaga medis yang harus berkorban meninggalkan keluarganya. Jadi ingat bahwasanya kesolehan itu bukan hanya di kesibukan kita dalam ritual-ritual ibadah, tapi kesolehan itu adalah ketika kita menempatkan amaliyah itu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dari COVID ini kita belajar bahwasanya penting kita memahami fatwa, bagaimana mengambilnya, kemudian bagaimana kita mengerti sebuah hukum itu, bagaimana dalil dan pendalilannya. Kemudian kita prihatin bahwasanya pemahaman agama Islam di Indonesia yang masih menganggap bahwa kesolehan itu adalah terbentuk di sebuah materi, bukan di sebuah keinsafan dan pemahaman terhadap ilmu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.